Ketika kamu udah di posisi itu, harusnya kamu sebagai anak yang udah dewasa bisa paham. Beliau suka melihat anak yang dilatih dengan ketakutan. Sing bahasaku, ngapunten. Hmm. Anak yang dididik seperti hewan sirkus. Kehinaan. Lek kopi. Oh panas lek. Hinaan. Hinaan itu mitos atau fakta sih? Gak harus komen toh. Ada, cuman di komen tentang putus nyambung tadi. Mungkin belum nyantol kan. Oh oke. Nggak bisa. Kita malam ini membahas tentang hinaan. Apa sih hinaan itu? Bener gak sih hinaan itu mitos atau fakta? Karena iki berhubungan sama tema kita minggu lalu tentang self love. Gimana caranya berdamai dengan diri sendiri. Iki karena nyambung. Gimana kita mau berdamai dengan orang lain kalau sama diri sendiri aja nggak bisa berdamai. Salah satu apa ya tanda ini kita bisa berdamai sama diri sendiri itu kita melihat pertanyaan, pernyataan iku sebagai mana mestinya. Fakta ya fakta. Bukan ketika orang ngomong fakta kita nganggapnya itu dia sedang menghina. Ya seringkali kan gitu. Misalnya tadi Zaza menyontohkan bahwa Zaza gendut. Ya. Oh gendut misalnya. Ya. Apakah itu fakta? Ya faktanya aku lemu. Terus aku marah. Loh yang tak marah, yang bikin aku marah itu apa nih? Kan gak masuk akal. Nah ini ngomongin tentang hinaan. Iya. Hinaan ini kan bisa jadi orang itu memahaminya bukan hanya dengan perkataan toh. Ngomongin fakta tapi dengan nada, dengan ekspresi, dengan perbuatan. Contoh, Zaza gendut. Sama Zaza gendut. Gendut. Podo ae. Pengaruh gak sih? Dan aku pribadi yo gak merasa terpengaruh. Apa bedanya? Kalau sobat ngopi gimana? Ayo. Iya karena apa? Hai, kamu miskin. Oh, miskin. Oh, apa bedanya, Bos? Kan banyak orang yang tersinggung dengan nada. Walaupun itu fakta yang disampaikan. Contoh misalnya Najib Hitam. Ya. Fakta. Gak putih. Iya. Tapi dia ngomongin dengan nada yang... Loh, kan berarti kan iku akhirnya balik ke kita. Iya. Penerimaan kita ya berarti. Iya. Ya? Berarti kan kayaknya merasa iku hinaan. Oh, berarti berhubungan dengan perasaan. Perbuatan atau perasaan? Nah, ini. Makanya iku tentang pemberian atau penerimaan. Dari pertanyaan atau pernyataan yang diberikan. Atau rasa yang kita sematkan di perkataan atau pernyataan itu kan jadi pertanyaan lagi. Iya. Makanya kalau pengen selesai sama diri sendiri, ya kita harus menerima fakta sebagai fakta dulu. Tanpa kita bisa menerima fakta, gimana kita bisa growth? Apa yang akan kita perbaiki kalau kita nggak tahu apa yang sedang rusak? Nah, ini kuncinya. Kalau kita ngomongin sesuatu, misalnya kita nggak kenal sama diri kita sendiri ya. Ya. Mau growth gimana? Wong stepnya sampai mana kita nggak tahu kan. Ya. Iki kan didandani, sing bejat ndine lho karo. Iku podo nggak sih karo guwatel nang geger. Tapi pinggir ndi gak iso garuk soalnya. Beda lah. Beda ya. Karena iku digaruk selesai. Karena misalnya iku gatel nang geger ya. Anggap aja kita nggak tahu di mana. Punggung ditempel no pucukane tembok, digesek, selesai. Solutif. Lah iya. Tapi ini enggak ya. Susah kan nyarinya. Kan? Makanya kita harus tahu diri kita dulu. Dengan cara apa? Kita harus bisa menerima fakta itu fakta. Lek misalnya fakta jare menurut dia fakta tapi gak terjadi. Lah apa direken ngono lho. Nah, iku. Iku misalnya fitnah. Hukum fitnah iku asyadun. Lah iya asyadu minal qatl.
Dan itu kan yang menerima hukumannya kan bukan kita, tapi sama pemberi fitnah. Iya, heeh. Kalau kita ikut-ikutan, yo kene entuk dosa beda maneh ngono lho. Kecipratan, Bos. Lho lah iya. Komen dulu ya. Ya. Dari yang lainnya tadi cross check tentang suara, saya skip aja ya, karena ini sudah insya Allah sudah aman. Seneng dodolan, OTB boleh Gus, out of the box, gas apapun itu. Saman out of the box lo iso tak enggokno mrene maneh. No makalane. Dari Dwi Aryani 909, sibuk mencintai orang lain sampai lupa mencintai diri sendiri Gus. Itu bukan sibuk mencintai orang lain loh. Iku dia sedang investasi untuk mencintai dirinya sendiri. Dia sedang dalam fase pingin dicintai. Tapi DE pakai hukum take and give. Jadi dia give dulu. Harapannya bisa take love. Tapi kalau harapan nggak terjadi, piye? Luar Bos. Pedih. Pabrik bumbu Mahmuda. Loh. Betul banget. Ini akun resminya. Bumbu Mahmuda. Gak roh. Dwi Aryani, betul Gus, sadar diri dulu. Dari Zu. Gus, kenapa aku dan ibuku kalau diskusi selalu berujung dengan berantem? Ibuku karakternya keras. Ya karena beliau gak mau nerima pendapat. Ya jangan nyoba diskusi di apa ya, kita udah ngerti. Kalau diskusi sama beliau iku gak mungkin iso. Mungkin bisa clear. Akhirnya biasanya kalau kita ngomong aku diskusi sama ibu nggak pernah clear, selalu berantem. Itu pasti cita-citanya arek mes itu. Apa? Aku ingin diterima apa adanya. Cakep. Leres tambatan Mas Yu. Aku ingin diterima apa adanya. Iya. Tapi kamu nggak mau menerima saya. Iya kan? Ini benar paradoks. Paradoks. Ya gak Mas, bener tak gak? Tapi kembali lagi ke ini, ke apa namanya hinaan tadi. Definisi hinaan itu Ya. kan merendahkan toh. Iya. Merendahkan ini kalau dari kamus tadi yang saya baca, merendahkan itu dari perbuatan, ucapan. Lah ya, dan kalau kita mau lebih jeli lagi, menelaah untuk kata-kata merendahkan, iku kan sifatnya aktif. Iya. Dia melakukan sesuatu. Heeh. Tapi kan butuh penerimaan dulu. Ini bab rasa ya. Iya, iki butuh penerimaan agar hinaan iki beneran terwujud. Kalau cuman ada orang merendahkan tapi tidak ada penerimaan untuk direndahkan, Gak ngerasa lah. ya kan apa-apa loh Bos. Misalnya ya, saya niatnya menghina Zaza. Contoh. Iya. Sampean ngomong nang aku. Zaza gendut. Kok kena tagak iki? Enggak kok. Misalnya saya ngomong Zaza gendut. Zaza gendut. Kan akhirnya searah. Dicuekin ya? Iya. Iya searah ya kan. Searah. Heeh. Ya kan apa-apa. Enggak ada apa-apa. Lek misalnya lo, apa sama kayak aku dah? Heeh. Dua arah. Aku Dua bakal arah. feedback. Iya, akan Loh. narik mana? Bukannya encene ngono ta, Za? Loh, tapi sampean suarane lo ngenyek lo. Kan sering kali ngono. Iya. Nada ngenyek iku ndek apa tangga nada iku ono kan. Kau nak pakeme. Makanya itu kan hal sing abstrak toh. Abstrak tapi dijadikan alasan. Iya, makanya sebelum kita bisa bermain dengan rasa, olah rasa, kita harus kenal sama rasa itu dulu. Biar nggak terjerumus, minimal ketika kamu pengen ahli pedang, kamu harus tahu pedang iki kayak gimana. Karakteristiknya. Sisi tajamnya seperti apa, keseimbangannya ya opo. Ono lentingan balik gak? Contoh, kita megang pedang sing lentur. Ono tiang nih kecil, kita pukul, dar. Mantul lah. Serap kan yo Kena kena kita. ditapuk dewe. Tapi ada pedang sing rigid banget. Sing dikeplekno, dhek yo gak ngapa-ngapain. Yo kita kan sebelum menggunakan itu kita harus tahu karakternya seperti apa.
Begitu pula dengan rasa. Ya berarti kan kalau gitu salah, ketika saya salah menggunakan rasa, iku yo duduk salahku tapi salah wong tuaku sing ngajarno salah. Hei. Kalau misalnya anggaplah fix bener omongan sampean. Sing salah wong tua sampean terus kate lapo? Kate Apakah protes. jenengan akan tetap ada di zona salah terus? Atau jenengan move on? Atau mengundurkan diri sebagai anak. Misalnya mengundurkan diri sebagai anak. Challenge accept. Ngono ya toh. Ah. Oke, mengundurkan diri. Terus nilai kan tetap kamu bawa. Iya. Itu terus apa berdampaknya? Kamu akan kehilangan orang tua dengan nilai yang tetap kamu bawa. Heeh. Terus apa badine misalnya? Malah rugi banyak kan ya. Lah iya. Dari Zu, ya betul Gus. Solusinya Gus. Solusinya Si. apa? iya. Enggak gimana Apa? kok mandek ngono loh. Solusinya Nah. ya jenengan harus menerima beliau apa adanya dulu. Yaitu karakter beliau. Mm-mm. Jenengan lagi merasa nggak sih ketika jenengan sedang merasa ditolak atau tidak diterima apa adanya dan jenengan pengen diterima apa adanya, jenengan sedang merubah orang tua jenengan. Dan ketika jenengan merubah orang tua jenengan, jenengan sedang tidak menerima beliau apa adanya. Wong minta diterima apa adanya. Tapi gak gelem menerima apa adanya. Lah, Kan itu. aneh. Lah. Lah makanya itu coba belajar menerima dulu. Kalau nggak mampu memberi, menerima dulu aja. Jadi lebih berdamai dengan daripada ngatur orang, Iya, ngatur diri sendiri ya. ya. Terus coba pelajari misalnya ada apapun perdebatan, ambil sudut pandang beliau lah. Mm-mm. Kenapa beliau kok sampai mikir ngono? Apa yang dikhawatirkan? Lah ketika kekhawatirannya iku iso ditanggulangi, ya sampaikan. Ketika gak bisa, minta ridho aja. Ojo minta izin sing terlalu detail. Kula badhe kerja, pandongane mugi-mugi hasil. Selesai. Kula badhe kerja niki, kula scalping trading. Ora paham. Karena basa iku ora paham. Loh lah iya. Kan ya akhirnya enggak ketemu. Emang diakui atau tidak orang tua kita itu tidak menerapkan pendidikan yang optimal. Sebagai baby boomers, ya pendidikannya ngono-ngono iku. Ketika kita udah tahu kelemahan dari pola pendidikan orang tua kita, misalnya kita iso ngerubah orang tua kita loh. Efeknya apa? Kan cuman rasa diterima aja toh. Iya, betul. Sedangkan rasa diterima iku bisa dilatih dan dipelajari. Dengan Ya itu mah menerima dulu. Menerima kesalahan beliau. Walaupun misalnya keputusan beliau membuat jenengan, kalkulasi jenengan ikut terjadi hal negatif. Caranya ya apa? Tetap lakonono. Tapi minimalisir kemungkinan terjadinya hal negatif itu. Berarti dipadukan dengan ini ya, cara kita melihat menuruti sasaran. Contoh. Satu waktu mami ngomong, "Leh, aku ambil no duit. Sekian. Karena iki ono saham salah satu brand jilbab yang beliau pakai. Dan kebetulan orang yang bawa brand itu ke Mojokerto orang dekatnya mami. Akhirnya mami, "Leh, aku investasikan ke situ." Jangan. Jangan belum paham ini dunianya kayak gimana. Oh ngono ta, tapi pun sebelum jenengan jalan saya udah jalan. Kita lihat. Pun nggih, untuk mencegah ketidaknyamanan perasaan atau sungkani karena gak tuku saham, aku udah mewakili. Beres kan? Wes. Dan per hari ini tekok saham sing tak tuku aku rugi 80%. Aduh.
Tapi investnya nggak segede yang Mami harapkan kan ya? Podo nilai. Ya wes, portonya tak tunjukkan sekarang. Heeh. Ini uang saya yang masuk waktu itu, dan uang saya sekarang harganya cuma segini. Halo. Coba waktu itu jenengan ikut. Rugi Ya, dong. Lah Oh ya kok. wes le. Akhirnya trust yang muncul. Ketika beliau akan menjalankan apapun akan tanya. Iki apa? Iki apa? Gak lagi memberikan perintah, tapi lebih berdiskusi. Lah seharusnya jenengan sibuk untuk ngasih pembuktian. Apapun yang diperintahkan, itu kasih dua opsi. Versi ne wong tuwa ambek versi sampean dhewe. Hal-hal kecil aja. Lah aku kok kan aku akhirnya bales seperti pendidikan yang orang tua aku berikan. Jahat nggak sih? Kayak ngapokno nih. Enggak ya? Bukan tentang kita ngapokno wong tua. Tapi kita hanya memberikan pembelajaran yang bahasa itu diketahui orang tua. Contoh, mana? Ada di beberapa kasus, aku nangani santri. Ono sing santri ki melok-melok antok. Melok-melok kancani. Iku dikandani kenek. Cukup pakai verbal. Ya. Tapi ada yang butuh fisik. Inisiator. Push up. Atau hukuman fisik. Untuk membuat dia paham. Aku juga gak iso arek-arek sing tipikal fisik mau tak kandani tok juga akan mempan. Akhirnya harus tak kasih pendidikan yang dia paham bahasanya apa. Memahamkan orang dengan bahasa yang tepat. Iya. Itu sulit. Iya, kita harus tahu karakternya. Nah, apalagi kan gini kasusnya si siapa tadi Zu. Itu kan kesenjangan umur aja udah kayak gitu iya, ya. Antara anak dan ibu. Iya. Akhirnya bahasa komunikasi yang digunakan ya Iya. senjang. Iya, ya akhirnya lek podo-podo ngomongi, ya jelas menangan aku orang tua iki. Ya menangan aku lah. Aku wis ngedekno awakmu, aku wis makani awakmu, aku wis ndedek awakmu. Kok iso awakmu nglawan iku lho ya? Ketemu pirang perkara. Pengalamanku luwih akeh. Lho, karena kita ngomongnya bahasa verbal. Iya, bahasa verbal. Sebanyak apa pengalamanmu? Misalnya diomongno jarak anggapnya umur 20. Umur 20 beliau punya anak. Seleki 20 tahun, Bos. 20 tahun itu dilakoni sawe lho. Iya. Apakah pengalaman ibu itu jenengan udah mengalami? Belum. Tapi apakah ibu juga tahu dengan kondisi yang sekarang? Karena pengalamanmu hari ini. Iya, karena konsepsi kenapa orang tua itu terlihat oldies atau gak up to date karena sing dikerjakno wis akeh. Lah rek nom-nom iku gak dikerjakno, Pak. Makanya ngeledes, update, nyari info, karena gak ada yang dilakuin. Tapi ibu, apa yang ro? Wow, nah ibu-ibu itu mulai isu ngetepek. Sopo ketemu Isa, Bos? Pekerjaan paling berat itu. Iya makanya. Ketika kamu udah di posisi itu, harusnya kamu sebagai anak yang udah dewasa bisa paham. Kenapa beliau nggak update? Ketika kita tahu bahwasanya orang tua kita nggak update, harusnya seyogyanya kita tahu gimana cari ilmu yang pas untuk memberikan pemahaman baru kepada ibu. Dengan cara apa? Dengan bahasa apa yang beliau paham? Baru ketika kayak aneh ibu iki lah ngomong ambek aku ngapokno, berarti bahasanya beliau perbandingan. Masuk pelan-pelan lewat bahasa perbandingan. Membandingkan misalnya dikasih beliau ngomong A gitu ya. Ya. Kasih perbandingan. Kalau A itu kayak gini. Ya. Kalau perhitunganku A itu akan kayak gini. Tapi lah jalan B akan kayak gini. Menurut jenengan kenapa kok jenengan tetap A, Bu? Kita brainstorming di situ. Berarti bukan ngasih langsung pok-pokan ya, bukan pangkalnya ya. Ya bukan. Tapi kasih pengantar. Iya. Yang ringan, minta pendapatnya. Ya udah ngene loh. Orang tua aku sendiri aku sangat suka lihat anak kecil yang ketakutan.
Ketakutan. Bahasaku ya, sudut pandang. Eh, Bahasanya beliau menurut. Berarti anak yang hei ambilkan gelas berangkat. Guduk. Sing arek budal, guduk. Tapi nggak tahu kenapa Ayo. harus berangkat. Ayo, baca surat ini. Guduk. Beliau suka melihat anak yang dilatih dengan ketakutan. Sing bahasaku, ngapunten. Anak yang dididik seperti hewan sirkus. Mm-mm.